Hai, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti aktivitas belajar kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar sebelum mengenal tulisan. Jangan lupa subscribe dan like ya. Menelusuri peradaban awal di Indonesia di Kepulauan Indonesia sebelum mengenal tulisan. Pertama, praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Berarti sebelum dan sejarah adalah sejarah. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada prasejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Itulah yang dikatakan dengan praaksara. Kedua, dalam kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, lebih tepat menggunakan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berarti dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Zaman praaksara dimulai sejak adanya manusia. Kemudian pada zaman Neozoikum atau Kainozoikum yang terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu, bumi sudah mulai stabil sehingga kehidupan semakin berkembang. Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga serta zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman tersier, binatang mulai berkurang digantikan oleh jenis-jenis binatang menyusui, misalnya kera dan monyet. Sementara itu, pada zaman kuarter mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba, yaitu zaman kuarter terbagi ke dalam dua masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan sering sekali disebut sebagai zaman es, serta masa Holocene yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak-jejak tinggalan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Ilmu geologi digunakan untuk pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi digunakan untuk pengkajian ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Arti penting mempelajari kehidupan zaman praaksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah dipengaruhi oleh budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas bangsa. Jadi, bangsa yang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah diatur oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Masa berakhirnya zaman praaksara berbeda-beda satu wilayah atau negara dengan negara lainnya. Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar 3000 sebelum Masehi.
Fakta-fakta masa aksara di Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih anak-anak Ibu.